kita pada saat kita masuk di LPK dasar, LPK daerah yang di Medan, kita kan MCU dulu. Iya. Mau ngecek gimana sih layak enggak gitu. Karena kan ya memang 3 kali teman-teman. jadi kan ada benernya, ya nggak mungkin nanti istilahnya kita udah masuk ke LPK, udah belajar, udah ikut apa, Tiba-tiba ternyata kita ada penyakit, dinyatakan gugur di situ kan, jadi sia-sia juga. ya, gitu duitnya kan. ya. Jadi waktunya. iya. 4 kali ya. 4 kali. 4. Setelah dinyatakan lulus kan MCU lagi untuk ngirim berkas gitu ya kan. Nah terus setelah kita mau berangkat juga kan MCU lagi. 4 kali Bang Mando teman-teman. Iya. MCU. Setelah kita mau berangkat juga dinyatakan lulus. Padahal setelah kita berangkat juga sampai di Jepang juga kita MCU lagi. Iya kan? benar, dari gratis kalau di sini. gratis ya kan. Cuman itu 5 kali MCU. Berarti Bang Mando ini tangannya di sini teman-teman. Ini dicolok terus-terusan nih. Colok lagi, banyak colok lagi. Habis darahnya. Nah, untuk memutuskan ke Jepang ini karena apa Bang Mando? Ya nggak usah munafik lah ya, kita karena uang lah, nggak ada yang lain itu. Bullshit itu yang lain itu ya, bullshit. Enggak, uang udah, nggak ada alasan lain itu apa segala macam, pasti uang. Bener sih, bener banget uang. Tapi itu ya yang setelah saya kerja gitu ya, setelah saya buka itu nggak begitu bau gitu. Aliran kotornya itu. Iya benar, itu aliran airnya itu nggak begitu bau. Tapi memang kotor Bang Mando itu? Enggak kotor? Enggak. Jadi setelah saya tanya-tanya juga kan, mereka itu ada kayak iurannya, kayak obatnya gitu. Jadi supaya kotoran itu tadi, itu keluarnya itu bukan dalam bentuk kotoran gitu. Ya tetap kotor tapi jernih gitu ya? Iya benar. Tapi itu air kotor, itu jenisnya air kotor tapi jernih gitu. Karena dikasih obat tadi itu. Dikasih obat, tapi tetap ada, tapi tidak begitu bau. Nggak seperti yang kita bayangkan itu, baunya nyengat gitu. Warnanya hitam lekat. Enggak. Gitu kan. Enggak itu. Nggak separah itu. Iya. Jadi sempat Bang Mando benerin kayak gituan. Iya benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Sura. Nungguin ya ternyata. Pada konten curhat kali ini saya kedatangan tamu jauh banget teman-teman. Dari mana kira-kira itu jauhnya? Kira-kira jauhnya kalau kita naik bis itu semalam suntuk lah. Cukup melelahkan perjalanan. Dari malam datang ke sini sampai pagi. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Setengah hari. Ya, setengah hari, 12 jam. 12 jam. Iya. Kurang lebihnya. Kurang lebih 12 jam. Dari mana itu, Bang? Dari Kyushu, lebih tepatnya di Kumamoto. Kumamoto, okay. Teman-teman. Dari Kumamoto. Sebelumnya saya ini namanya siapa nih? Boleh. Ya, nama saya Armando. Sering dipanggil Bang Mando. Nah, Bang Mando di Kumamoto. Aku seringnya Okamoto ini, susah banget. Kumamoto ya, iya, Kumamoto. Bener. Di Kumamoto itu yang terkenal itu apa tuh? Yang terkenal lupa apa tuh? Banyak ya kalau di sana itu ada yang patung itu apa lupa? Kumamong. Itu Kumamong itu kan patung beruang warna hitam imut-imut gitu. Selain itu ada lagi selain tuh. itu ada patung One Piece. One Piece iya. Ya. Oh iya. Kru Mugiwara ada di Kumamoto King. Itu banyak patung-patung One Piece itu. Banyak itu krunya, ada berapa sekarang? Ada 10. Nah, itu 10 termasuk itu, kapten, ada 10 patung. 10 patung itu dengan karakter yang beda-beda Pak, tetap sama karakternya. Ya, ngikutin karakter yang di animenya gitu. Berarti beda-beda ya setiap patung ini ya. Jadi satu bukan karakter utamanya doang ya? Enggak,
karakter kru One Piece, kru Mugiwaranya gitu. Kru Oh, Mugiwara doang iya gitu. iya. Jadi kaptennya kebetulan ada di pusat kota, terus yang lainnya ya nyebar gitu. Oh iya. Jadi kalau pengen berwisata ke Kumamoto banyak berarti ya. Oh banyak, Banyak. ada banyak tempat wisatanya di sana. Tapi daerahnya di paling bawah teman-teman. Agak ke bawah sih. Deket-deket juga sama Fukuoka itu ya. Iya, Fukuoka deket. Fukuoka juga banyak tuh. Ada tempat-tempat. Fukuoka kan ada Gundam tuh, patung Gundam yang gede itu. Ya. Dari Kumamoto, Bang Mando teman-teman. Kalau saya tanya perjalanan ke Jepang ini boleh nggak nih Bang Mando? Wah, Tanya-tanya nggak apa-apa nih. tanya aja. Nggak apa-apa. Mau dimulai dari mana? Kita mulai dari awal aja ya, Bang Mando. Awal gimana tuh? Bang Mando tuh dari Medan ya? Iya, benar-benar Dari Medan. Dari Medan, oke. Di Medannya di mana itu Bang Mando itu? Kalau kota kelahiran saya sih dari Sidikalang ya, dari Kabupaten Dairi, dan ya di situ lahirnya. Tumbuh besar di situ berarti? Tumbuh besarnya kebetulan saya dari SD sampai SMP itu saya di ini sih di Riau. Oh di Riau. Iya benar. Oh, tumbuh besar Bang Mando di Riau. Nah, untuk memutuskan ke Jepang ini karena apa Bang Mando? Ya nggak usah munafik lah ya, kita karena Iya. uang lah Oh, gitu. iya, Nggak ada yang lain itu. Usah apa. bullshit itu yang lain itu ya, Itu bullshit. enggak, uang udah. Iya, Nggak uang. ada alasan lain itu apa segala macam, pasti uang. Bener sih, bener banget uang. Nah, berarti perjalanan masuklah ke dunia perjepangan itu berarti sebelumnya itu Bang Mando ini gimana gitu sebelumnya? Soal pekerjaan itu gimana gitu, Pekerjaan kira-kira? udah macam-macam ya, mulai dari kayak dagang, bawa barang itu kayak barang ekspedisi tapi skala kecil gitu ya, punya keluarga gitu ya, dari bawa sayuran dari kampung ke kota. Oh iya. Ya gitulah Perjalanan pekerjaan perjalanan itu ya. hidup. Akhirnya dengan itu tercukupi nggak tuh Bang Mando? Ya sebenarnya cukup, tapi namanya kita manusia ya nggak bisa lepas dari yang namanya pengen kehidupan yang lebih baik. Iya. Gitu. Jadi seseorang itu kadang dia sudah cukup pun masih pengen yang lebih lagi, gitu. Jadi nggak ada puasnya manusia itu. Contohnya kayak yang megang-megang duit besar itu ya. Iya benar. Padahal udah digaji besar. Masih ya gitulah. Mereka udah terima gaji besar, masih juga itu diambil tuh, itu yang bukan hak mereka gitu ya. Padahal kerja mereka cuman gitu-gitu doang ya kan. Tidur ya. Tidur doang di sana. Kalau nggak tidur main game. Iya, main game, mereka tidur main game, ngabisin anggaran gitu doang. Udah gaji gede tapi tetap aja tuh masih kurang ya kan. Masih kurang. Apalagi kita gitu. Apalagi kita yang di rakyat menengah ke bawah ini. Akhirnya memutuskan ke Jepang. Iya, bener. Berat nggak itu Bang Mando memutuskan ke Jepang itu kira-kira? Gimana ya? Awal perjalanan itu ya jujur sih dibilang berat sih. Ya berat berpikir saat kita akan berpisah dengan keluarga di situ ya. Beratnya di situ ya. Nah, jauh dengan sanak family, dengan keluarga. Tapi ya pilihan banyak, tapi ya kita harus tetap memilih salah satunya. Dan saya putuskan untuk kemari gitu. Berarti waktu kemarin itu masuknya di LPK di Medan dulu berarti? Iya, benar-benar. Kita dari Medan, terus ditransfer ke Bandung, ke Jawa ya. Ke Jawa, tepatnya di kota Bandung. Setelah dari Bandung, berarti itu Bang Mando sebelumnya pernah nggak tuh ke Jawa itu sebelumnya? Sebelum masuk ke dunia LPK belum pernah. Bahkan pertama kali saya naik pesawat itu saat kita mau berangkat ke LPK. Itu pertama banget kali. Ya? Itu pertama.
Padahal nggak ada di pikiran tuh kita pengen naik pesawat dulunya tuh kan ngapain gitu ya. Iya, kita nggak ada keperluan juga ke Iya, sana gitu kan. Ya udah cukup di sini aja lah gitu. Cuman nggak ada kepikiran bahwasanya kita itu akan naik pesawat untuk waktu yang jarak yang begitu jauh tuh nggak kepikiran. Tapi ya setelah itu ya udah, bukan untuk merantau pada saat itu kita naik pesawat, hanya untuk ngabisin duit itu dengan tujuan sudah memiliki tujuan, cuman itu kan masih samar-samar pada saat itu, kita belum tahu. Apalagi kan Bang Mando kan, mohon maaf nih, sekarang kan udah ini ya umurnya kan. Iya bener. Berarti dulunya udah melalang buana, udah puluhan tahun berarti ya melalang buana. Hampir ada sekitar 12 tahunan itu 15-an tahunan melalang buana. Nggak sampai segitu sih. Kalau sekitar 10 tahun semenjak tamat SMA. 10 tahun ya. Sekitar 10 tahun melalang buana di kota Sumatera itu ya. Iya, setelah tamat SMA. Di berbagai Sumatera itu udah melalang buana berarti. Lebih tepatnya sih cuman di Aceh, di Aceh terus Riau dengan Sumatera Utara. Di bagian situ ya. 3 provinsi. 3 provinsi itu. Iya. Akhirnya baru pertama tuh teman-teman masuk ke Jawa. Iya benar. Itu gimana Bang Mando rasanya baru masuk ke Jawa kan? Ya baru dengan masuk budaya yang beda gitu, bahasa beda kan. Pasti ya, budaya beda pasti, bahasa juga ya. Kita ya penyesuaian dulu. Ya gimana ya untuk syukurnya sih kita kemarin itu kan jadi sama-sama sama teman banyak gitu ada sekitar berapa 13 orang kloter pertama lah angkatan pertamanya 13 orang, jadi ya nggak begitu kesepian sih, cuman ya pastinya kita harus ada penyesuaian juga kan dengan lingkungan sekitar gitu, dengan bahasanya aduh nggak tahu sama sekali. Iya benar. Kebetulan teman-teman yang kita temui juga asik-asik sih, asik-asik ya. Kebetulan kebanyakan kan dari Medan itu ya. Oh iya benar. Kebetulan kebanyakan dari Medan, dari berbagai tempat di Medan ya. Iya benar. Masuklah di LPK Bandung gitu kan. Habis itu ya sama-sama teman-teman, saya sama Mando sama. Cuman ketemunya di Garut teman-teman kalau saya sama Mando. Ketemu di Garut. Kalau di Bandung sama sekali belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Jadi suasana di Bandung kira-kira gimana itu Bang Mando? LPK di Bandung itu? Ya pada saat kita lagi belajar di sana ya suasananya aman, tertib, asik sih. Ya. Tapi kayaknya di tempat Bang Mando itu kemarin saya lihat itu serba jauh ya. Bener. Ya, serba jauh ya. Bener. Kita mau belanja keperluan kayak ke pasar, ke apa itu jauh ya. Doang juga jauh banget itu. Itu menempuh berapa menit itu dulu itu? Nah, kalau jalan kaki mungkin sekitar 20 menit ya. 20 menit ya. Karena nggak tersedia sepeda, nggak ada sepeda motor ya kan. Motor juga nggak ada, yang ada juga ya ada siswa yang bawa motor, cuman kan kita segan juga gitu. Sering-sering pinjam kan gitu, bukan punya kita gitu ya kan. Jadi harus kita juga tahu diri lah. Kemarin juga sempet saya di Bandung itu juga, kalau saya mah deket ya Bang Mando, ke pasar deket kan. Iya, KTM juga deket. Iya. Kayaknya kalau di tempat Bang Mando itu karena di dalam ya. Bener. Di komplek, dijaga sama satpam ya kan. Bener. Jadi begitu keluar juga ya cuman gitu doang. Waktunya juga nggak terlalu banyak kan. Oh dibatasin ya kalau di itu ya. Iya. Oh iya dibatasin. Akhirnya kita lah dikirim ke Garut itu kan. Iya di Garut. Itu Bang Mando di Bandung berapa bulan itu sebelum dikirim itu? Di Bandung sekitar berapa bulan ya kita menunggu gitu, mulai dari awal nyampe di Bandung itu sekitar bulan 4 atau bulan 5 gitu, bulan 4 kayaknya, tanggal 21 gitu. Pas puasa itu ya. Iya. Pas puasa sampai ke itu tahun 2021 ya. Bulan 2021 bulan 4. Nah, terus sampai akhirnya bisa berangkat itu di tahun 2023 bulan 1, awal bulan 1 itu ya. Berarti kalau itu di Bandung kira-kira lama nggak Bang Mando? Maksudnya di Bandung ini tinggal di Bandungnya kan? Tinggal di Bandungnya berapa bulan ya? Sekitar 1,5 bulan atau 2 bulanan gitu lah. Terus dipindahin ke Garut. Garut. Nah itu ke Garut itu ketemu bareng sama saya teman-teman. Bareng di situ pasti lama dong. Iya. Saya juga karena di situ lama. Akhirnya dipindah ke Garut.
eh, kemarin juga saya udah tanya suasana di Garut ke Bang Gun. Sekarang saya pengen tanya ke Bang Mando itu. Iya. Gimana kira-kira? Suasana di Garut gimana kira-kira? Suasana di Garut itu gimana ya? Itu penduduk lokalnya itu ramah sih ya, ramah kepada kayak pendatang kayak kita gitu ya. Cuman kebetulan saya tuh orangnya jarang keluar ya, keseringan. Iya. Di situ aja ya. Iya, di asrama situ doang aja, karena ya kalau keluar kan pasti butuh biaya gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin diminimalisir pengeluaran. Tapi sempat juga keluar-keluar gitu kan. Ada sesekali itu keluar sama teman-teman gitu kan. Nah, sekedar pengen tahu lingkungan sekitar gimana. Cuman karena di Garut baik-baik banget mungkin. Iya. Jadi segen ya jadinya. Iya, benar-benar. Segen banget, emang baik-baik banget teman-teman di Garut. Biasanya kalau Bang Mando di Garut teman-teman itu suka ngajakin main bola. Iya, kita main bola di situ. Kita berbaur sama masyarakat di Garut itu main bola teman-teman. Iya, benar. Main kalau bola. Sore udah kumpul bareng pemuda-pemuda setempat, bentuk tim untuk main bola bareng-bareng. Kalau ceweknya Bang Mando kira-kira di sini tuh gimana ceweknya? Gimana ya? Bisa dibilang salah satu penghasil cewek tercantik ya kan di Indonesia. Iya. Salah satu penghasil. Kayak capek gitu nyari yang jelek yang mana gitu ya. Iya, bener-bener. Manis semua gitu ya. Lihat ini pengen. Ada lagi yang baru. Ih, ya ini aja lah pengennya. Yang tadi pengen juga. Iya, bener-bener. Emang ceweknya cantik-cantik banget ya Mando ya. Sampai betul. Betah kayaknya. Bingung milihnya. Udah cantik-cantik nggak sombong kalau ditanyain kan. Iya, bener, ngobrol apa gitu. Bener. Tuh kelebihan tuh. Ramah mereka. Ramah banget ya. Iya. Akhirnya di situ bla 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 bla. Bang Mando ikut Mensetsu ya. Iya. Itu Bang Mando berapa kali ikut Mensetsu itu? Ya wawancara, kalau saya total wawancara yang saya ikuti ada sekitar 3 kali ya. 3 kali. Iya, yang pertama itu pada saat di itu job apa aja itu Bang Mando? masih di Bandung ya. Oh, di Bandung. Masih di Bandung. Ada sekali mengikuti wawancara di Pengelasan. Yosetsu ya kan, di Pengelasan itu kita ikut wawancara. Pada saat itu nggak kepilih. Itu dari LPK kita apa dari LPK mana itu? Campur. Oh, campur. Iya. Oh iya. Campur. Jadi kayak pada saat itu kami bukan prioritas gitu. Hanya untuk mencukupkan supaya genap. Iya, menyerap lagi tuh iya, ya. Ini nambal nih. Iya, oh. Bener. Jadi formal doang lah. Formalitas. Sebenarnya udah ada yang itu. Ya, jadi, paham. Jadi ya udah ikutin aja sekalian latihan gitu ya kan. Iya. Nah, padahal di dalam hati emang udah tahu nih yang kepilih siapa. Iya, benar-benar ya. Nah, teman. Nah, terus setelah itu ada lagi wawancara kedua. Gagal juga. Wawancara yang kedua itu di mana Bang Mando? Yang kedua itu di Aichi. Di Aichi. Iya. Di Aichi di Kaitai ya kan, di bagian ngeroboh-ngerobohin lah gitu. Iya, itu di job itu ya. Iya, benar. Pertama di job Belas itu nggak lolos, kedua di Kaitai juga nggak lolos, akhirnya yang ketiga ini. Yang ketiga ini baru lolos. Iya. Di apa itu Bang Mando itu kerjanya itu? Kalau bahasa umumnya kan dibilang itu pada saat di sebelum Mensetsu itu kan kusaku. Kusaku itu bahasa itu Indonesianya. Garis besarnya, istilahnya garis besarnya. Iya. Karena Kaitai juga digabungkan ke kusaku gitu kan. Padahal pada dasarnya itu ya gimana ya, dibilang berbeda, sedikit berbeda ya dengan. Tapi kalau secara garis ginilah contohnya gini ya, misalkan contohnya kayak ini ya. Ini kusaku. Ini isinya air. Iya. Nah, ini misalkan ini saya Kaitai, Bang Mando ini apa tadi? Doboku. Jadi nah, ini tetap nih. Itu induknya. Iya. Oh, gitu ya. Ada bagiannya gitu. Jadi ada yang saya tahu, yang sejauh ini yang saya tahu itu di kusaku itu ada 2, di kayak Kaitai juga digabungkan ke kusaku, terus Doboku juga disatukan ke kusaku. Tapi belum tahu yang lain, mungkin masih ada kali ya. Kemungkinan masih ada, belum sampai sejauh itu diapain. Tapi ya itu, jadi kita jadi
pekerjaan intinya itu doboku. Kidoboku. Iya benar. Oke. Lulus lah di situ ya. Lolos di situ. Lulus. Alhamdulillah. Kalau Bang Mando apa nih? Bukan alhamdulillah ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti lama juga ya Bang Mando ya? Ya lama, apalagi pada saat kita menanti ya kan, menanti itu kan kadang kayak kita itu kan belum ada kepastian gitu pada saat penantian. Apalagi saya kan, itu respect sama Bang Mandonya itu kan masalah umur sebenarnya. iya benar. Karena kalau misalnya lama gitu kan, karena kan ke Jepang itu kan ada pembatasnya. Iya. Kira-kira sampai berapa itu Bang Mando? Saya kurang tahu. Itu akhir-akhir ini saya lihat malah udah sampai 35 juga udah bisa. Oh, gitu udah bisa kan. kalau sekarang ya. Kalau dulu kan saya kan sampai 34-an ya? enggak 28 malah. 28 ya? Iya. Tuh teman-teman sampai 28 dulu itu. Iya, jadi sekarang kayak Jadi Bang Mando dulu ada susah banget ya Bang ya? Maksudnya karena masalah umur itu kan? jadi pada saat itu yang saya pikirkan kan gimana ntar kalau ini udah apa, ini gimana nih masalah apa pembatasan apa, karena kan di setiap wawancara juga ada pembatasan yang dibutuhkan dari umur 20 sampai 25 Iya, tahun. iya, iya, Itu kan ada kriteria dari iya, perusahaan, masing-masing perusahaan kan minimal maksimalnya itu ya. berbeda-beda, Iya. setiap perusahaan menginginkan yang seperti apa gitu kan. Jadi di situ ada sedikit apa, tapi ya syukurnya aman, Aman gitu ya, terkendali. Oke, habis itu udah dapet. Itu kontraknya berapa bulan Bang Mando? Berapa hari itu? Kontrak kerja turun itu. Kontrak kerja setelah kita wawancara ke kontrak kerja itu kemarin itu wawancaranya itu di bulan 1 tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15 di bulan 2 tanggal 16 kontrak kerja udah nyampe di Indonesia. Oh, berarti sekitar berapa hari ya itu ya? Ya sekitar sebulanan Sebulan lah ya? gitu. Iya. Sebulan baru turun berarti Iya, ya. benar. Oh, sebulan baru turun. Nunggu itunya COE-nya yang Oh, lama banget tuh. agak menguras. Jadi kadang kita kayak berpikir, ini beneran nggak sih kemarin wawancara itu hanya settingan atau gimana? Gitu Iya, kan? iya, Karena iya. kan hanya sekedar kontrak kerja kan, intinya pada saat intinya yang kita tahu itu kan COE itu harus turun. Mm-mm. COE turun baru kita tenang. Betul banget sih. Jadi betul kalau banget. sebelum COE itu turun kita pun nggak tahu itu kemarin wawancara itu hanya settingan atau gimana. Mm-mm. Hanya biar supaya kita senang atau apa ya, kita sempat berpikiran seperti itu Iya, kan. Tapi pastinya ya, kan. dan akhirnya ya terbang juga. Bener terbang juga ya. Berarti nunggu COE itu hampir 1 tahunan mungkin ya? Apa 1 lebih? tahun. Nah, COE nunggunya itu kan dinyatakan lulus bulan 1, COE turun itu bulan 12 di tanggal berapa gitu ya, di tanggal bulan 11 di tanggal sekitar tanggal 22-an gitu. Berarti ya 11 bulan 10 iyalah ya bulan segituan lah. nunggunya. Baru turun. Wah, lama juga tuh. Berarti untuk mengosongkan diri itu ya, mengisi waktu luangnya itu. Ya mengisi waktu luang itu ya kemarin sempat kerja di gimana ya, di proyek lah gitu, kebetulan ada teman kan yang Itu di mana lokasinya Bang Mando kira-kira? ada di Cikarang kemarin. Oh, di Cikarang. Iya. Oh, iya. Di Cikarang ya. Nah, Kerjalah di Cikarang di situ. kerjalah di proyek. Cikarang itu ada beberapa bulan. Berarti Bang Mando nggak pulang ke Medan tuh? Nah, saya pulangnya itu kemarin itu setelah dibilang ada isu-isu bahwasanya COE udah mau keluar gitu kan. Ya, terus ya udahlah. Terus diskusi sama pihak keluarga gimana? Nih katanya gini gitu kan. Ininya udah mau apa? Ya udah pulang aja dulu. Kemungkinan nanti kami juga nggak bisa ngantar kan ke bandara gitu. Ya udah saya pulang tuh ke kampung, Ke adalah Medan, sekitar 2 minggu lah gitu di. Oh, cuma 2 minggu Bang Mando di sana. Iya, 2 minggu di bulan 10 gitu ya, bulan 10. Ya. Nah, itu kok bisa ke Jawa lagi tuh gara-gara gimana itu Bang Mando? Nah, jadi ke Jawa lagi itu ya karena memang ya saya sebelumnya udah diskusi juga gitu kan.
saya di kampung juga kan bakalan nyusahin. Iya, gitu. iya, Yang iya. ada saya juga nggak bisa kerja langsung, istilahnya yang ya kalau namanya kita kayak gini kan, kita lagi nunggu gitu kan, kita kan nggak ada waktu yang gimana ya, yang mereka menerima pekerja juga bukan untuk sementara kan. Iya, 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 iya. Mereka ngambil pekerja itu istilahnya yang memang bisa untuk jangka panjang jangka gitu panjang. ya. Kalau kita kan paling lah, kita bisa jadi kita kerja sebulan harus mengundurkan diri, mereka harus Iya, cari iya, pengganti iya. gitu kan. Bahkan saat saya kerja di Cikarang juga gitu mereka ngomongnya. Kalau saya tahu kamu mau apa gini, Sebentar gitu ya. saya nggak terima kamu kemarin, katanya gitu. Oh. Nah, jadi dari situ kan gimana ya, kita di satu sisi kita butuh kerjaan, tapi di satu sisi juga kita nggak bisa lama-lama karena kita kan tergantung sama CEO itu ya, jadi Iya. kehidupannya itu ya. Iya, kita kan juga menjaga kepercayaan teman kerja kita Iya, gitu kan. iya. Istilahnya kita udah nyaman kerja sama dia, terus dia juga udah klop sama kita, udah nyatu kerjanya, udah enak gitu. Tiba-tiba kita dengan apanya, besok saya keluar ya, saya mau ke sana gitu kan, nggak enak. Oh iya, gitu, bener kan. banget sih, bener banget. Terus juga tempat kerja kita juga kan harus di hari yang sama nyari orang itu kan agak susah gitu. Betul banget sih. Jadi ya saya pada saat itu ya saya bilang sekitar bulan 9 kemarin tuh, saya kerja mulai bulan 6 kayaknya itu. Bulan 9 tuh, nah itulah. Terus bulan 10-nya saya balik, saya bilang saya mau ini kayaknya udah mau apa. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang. Kebetulan pada saat itu job lagi sepi gitu kan. Iya. Udah dicariin lah ganti saya gitu, saya juga nggak enak kan. Nanti tiba-tiba saya ada panggilan gitu ya. Syukurnya nggak lama setelah saya keluar dari situ, berapa bulannya itu turun. Bahkan setelah saya sempat keluar dari tempat kerja saya itu, saya masih dihubungin tuh sama yang mamang kerja itu, dihubungin, gimana man, udah berangkat belum? Belum mang. Ya udah nih, bantu saya nih, paling ada seminggu 2 minggu nih, tolonglah bantu proyek saya gitu ya. Iya, ada proyek nih, proyek kecil. Oh ya udah, saya datang gitu, saya datang tuh ke Bogor. Datang lagi. Iya, saya jumpain lagi. Karena masih ternyata pas datang ke Bandung lagi ternyata belum ada nih ya. Udah ada gambaran, tapi istilahnya COE belum turun pada saat itu. Belum ada gambaran. Cuman ada wacana-wacana gitu ya. Ada wacana bakalan gitu kan. Ada bocoran-bocoran gitu Iya, lah. benar. Jadi balik lagi, saya sempat balik kerja itu sekitar 2 mingguan, 3 mingguan gitulah, balik lagi kerja sama mereka. Ya karena memang istilahnya kita dari awalnya kita nggak buat masalah, terus enak juga kan, kita keluar baik-baik, kita masuk baik-baik, kita keluar baik-baik juga gitu ya kan. Jadi ya itu masih dipanggil kemarin dalam 3 minggu gitu. Akhirnya kerja lagi di sana. Terus lagi sana. Balik lagi ke Bandungnya itu pas saat COE turun apa? Itu sebelumnya. Sebelum COE turun, kebetulan proyek udah mulai sepi ya kan. Kebetulan operator saya pada saat saya kerja itu, setelah saya keluar, dia pengangkatan. Jadi pengawas. Iya. Jadi saat dia pengawas, dia kekurangan orang, dia hubungi saya. Oh ya udah, saya ikut gitu. Oh ya, ngerti. Nah, jadi dia udah pengawas gitu ya kan. Mang, saya izin lagi mang ya, kemungkinan ini udah apa gitu. Oh ya udah ya, sok gitu. Oh, berarti teman-teman perjalanan Bang Mando ini di Medan juga selama 10 tahun melalang Buana, datang ke Jawa juga, ke Bandung, masuk ke LPK juga, melalang Buana lagi teman-teman di Jawanya ya. Iya benar. Karena ya gimana lagi ya untuk mencukupi kehidupan kita gitu kan. Nggak mungkin dong kita di LPK nganggur lama banget ya Bang Mando. Iya, berapa tahun tuh kita nunggu di LPK gitu. Ya hitung-hitung aja, misalkan kecil-kecilnya 1 bulan habis berapa kira-kira Bang Mando? Misalkan nganggur lah, paling kecilnya itu kira-kira. Paling kecilnya? Iya, selama sebulan itu. Ya kalau 500 juta ada kira-kira. Ada. 500 juta lah ya. Ada lah ya. 500 ribuan kira-kira. Ya kita rata-ratain aja sehari itu, dia itu kayak kalau sehari itu bisa habis 20 ribuan gitu. 20 ribu, 25 ribu lah. 25 ribu ya. Ya kan kita makan pagi itu kan makan nasi kuning 5 ribu ya kan. Terus makan siang itu makan gitu lagi ya kan. Makan Indomie, terus makan malam makan nasi itu sekitar 25 ribu sehari. 25 ribuan lah. Dikali 30 hari.
segitulah Ya kira-kira segitulah pengeluaran kira-kira untuk teman-teman. dalam Untuk 1 bulan. iya. Sedangkan kita Bang Mandu juga nganggurnya lama banget, Udah lama udah. berbulan-bulan. Iya. Kalau terus-terusan pas COE itu nungguin juga nggak kerja lagi, Oh, itu wah bahaya. bahaya banget. Habis kita. Habis. Berarti 2 tahun bener-bener ya kan nggak kerja kalau emang bener nunggu Bener. terus. Iya bener. 2 tahun. Gila aja itu 2 tahun nggak kerja, wah habis banyak banget pastinya itu kan. 2 tahun jadi beban keluarga. Iya. Jadi sekarang udah kerja ya kembalikan Bener-bener. yang kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Akhirnya dapat tuh ya COE turun, Bang Mandu datang lagi. Selepas COE turun itu, Bang Mandu itu langsung diterbangin apa ada harus MCU apa segala macam. Setelah COE turun kemarin ya, COE turun itu turun sekitar bulan 11 ya. Iya. Terus setelah pengurusan di bulan 12 di sekitar tanggal 20 berapa 20 tanggal 20-an gitu ya, dinyatakan bahwasanya PISA udah turun, Iya. PISA udah keluar, dan tiket juga udah turun, udah ditentukan tanggal keberangkatan. Di saat COE turun itu kita langsung MCU ya, medical check up, medical check up penuh gitu dengan biaya sendiri ya, biaya sendiri pastinya. Iya, dengan biaya awalnya berarti ada. itu Bang Mandu kagetnya tuh di saat pas Bang Mandu dapat job terus disuruh MCU bayar sendiri tuh kaget nggak kira-kira? Kaget ya, karena kan pada brosurnya itu dinyatakan bahwasanya untuk MCU itu kan ditanggung oleh pihak LPK, gitu kan, untuk MCU terus pemberkasan apa segala macam itu udah terima beres satu kita paket, ya kan. bayar sekian satu paket untuk Berangkat ke Jepang sampai itu ya. sampai pada keberangkatan. Ternyata enggak, ya. MCU dengan MCU-nya sih kayaknya ya, MCU-nya doang itu dengan biaya kehidupan sehari-hari yang kita bayar gitu. Tapi Bang Mandu untuk visa itu bayar lagi apa enggak tuh untuk visa itu? Nah, jadi di sini ada oknum ya, ada oknum yang bermain ya, ada oknum. Iya. Jadi kita kan LPK transferan gitu ya kan, siswa transferan gitu ya dari Medan itu LPK ya kan. Medan. Nah, teman-teman kita yang siswa yang dari Medan kita hubungin ya, kita komunikasi lah gitu dengan mereka gitu kan. Mereka kalaupun mereka bayar ke pihak LPK awal kita yang di Medan itu hanya sekitar 300 sampai 400 ribu. Nah, sementara kita bayar sampai di angka 1 sampai 1,5. Iya. Gitu. Oh, anjir. Jadi 3 kali lipat lah. Padahal visa itu tadi berapa Bang Mandu? 350-an gitu. Iya, benar. Visa itu 350-an. Iya, visa 350-an. 350 visa. Makanya teman-teman bisa cuman 400-an. Tapi itu kan karena visa 300 ongkos yang ngurus lah gitu istilahnya. Tapi ini dimintanya 1 juta sampai 1,5 juta. Iya, benar. Oh, tapi Bang Mandu untuk paspor itu udah punya berarti? Karena terbang dari Medan itu ya? Dari Medan itu kita udah paspor udah dibikinin dulu, gitu. Jadi ya adalah keunggulannya sedikit. Keunggulan dalam artian kita nggak perlu repot untuk pemberkasan paspor, itu kan agak sedikit ribet gitu ya. Nah, jadi di situ kita keunggulannya. Tapi Bang Mandu pas di Medan bikin paspor ya otomatis sudah kemakan dong ininya. Apa sih namanya itu? Kan misal paspor kan 5 tahun ya. Berarti udah kemakan dong. Iya, itu di situ. Nah, kerugiannya di situ udah kepotong kayak 2 tahun gitulah sebelum kita berangkat kan. Jadi sebelum kita berangkat paspor udah ada. Ya, yang pastinya kan jangka paspor kan 5 tahun sekali harus diperbarui gitu ya kan. Terus ya udah kepotong di situ. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kepotong. Berarti tinggal 3 tahun lagi. Iya. Ngepres berarti ya. Ngepres lah ntar. Ngepres lah. Jadi untuk memperpanjangnya Bang Mandu udah tahu itu caranya apa ya gitu. Nah, kebetulan kan kalau kayak kita Kenshu gini kan, Ginuji Sushi kan itu kan diurusin oleh pihak Kumiai ya. Jadi ya udah serahkan sama mereka. Terus kan sebelum kita masuk ke perusahaan juga ada disuruh tanda tangan kayak hak kuasa buat untuk pihak Bumiai mengurusi pemberkasan kita.
Nah, sebelum kita masuk ke perusahaan ada dikasih itu. Ya, nanti Jadi- cerita itu kita nanti di sini. Tahan dulu ya. Iya, boleh. Kita masih lanjut ke tadi itu masalah MCU udah, MCU dipungut juga, Iya. bisa juga dipungut juga. Ya. Iya. Kalau saya enggak Bang Mando, Iya. karena saya kan masuknya kan langsung ya, bukan dari LPK mana-mana dioper ke situ enggak. Iya. Kalau saya itu emang langsung masuk, dibawa sama orang, Iya. ya kalau saya nggak ada konflik, Bang Mando, Nggak ada aman. konflik. Ya. Begitu saya masuk itu bayar puluhan kan, 10 juta lah masuk, 10 juta apa 15 lupa ya segitu. Cuman karena ada penggantian orang di situ kan kemarin kan, penggantian orang, saya itu dinyatakan saya bayar ke situ cuman 10, Bang. Iya. Kemarin 15 kalau nggak salah ya. Iya. Itu yang 5 jutanya hangus. Aku ngotot. Saya ngotot karena saya punya buktinya. Iya. Udah ngotot-ngototan, ya udah mana buktinya? Saya kasih buktinya. Oh iya 15 katanya. Kata langsung gitu Bang Mando. Oknum. Oh iya langsung. Oh iya 15 bener. Di mana-mana ada oknum. Iya. Saya sampai sekarang Pak masih ada Pak di dompet. Oh. Walaupun udah pada hilang Pak. angkanya udah pada hilang. Benar. Tapi yang warna hijau itu kwitansi namanya ya. Iya. Itu tetap masih ada Bang Mando. Iya. Pokoknya sampai saya pulang ke Jepang itu udah kayak udah lega gitu lah, udah lagi buang gitu kan. Itu Bang Mando. Iya. Kemarin. Jadi untuk visa itu kalau berapa orang kira-kira kemarin itu ya? Ada saya, ada kemarin itu ada si Jahendra, terus ya banyak lah, sekitar 5 orangan lebih mungkin ya. Itu yang enggak dari kayak Bang Mando itu enggak bayar visanya. Oh, bisa nggak bayar? Visanya nggak bayar. Oh. Bayarnya cuman bayar apa kemarin itu? Kemarin itu visa aku kemarin bayar apa enggak tuh ya? Cuman MCU sama paspor. Visa kayaknya enggak Bang Mando. Oh, jauh dengan paspor. Kayaknya cuman rombongan Bang Mando itulah yang dari Medan yang dikirim ke situ. Iya. Disitulah disuruh bayar visa itu. Ngeri juga ya. Ngeri juga itu para oknum ya. Gimana ya? Uang itu perlu ya kan. Cuman rasanya kurang etis kalau harus sampai berkata bohong hanya untuk untuk kita supaya meraup keuntungan itu rasanya kurang manusiawi gitu. Kalau dibilang kita misalkan menyalahkan yang punyanya misalnya, itu kan kalau yang punyanya kan ya intinya saya nerima uang 5 juta gitu kan. Iya. Kalau saya dari dulu itu ngelihat yang punyanya itu kayak nggak main Pak. Jadi yang mainnya itu yang karyawannya itu. Iya benar, ya kan? Benar. Kalau si bosnya itu kan cuman ya ini masuk ke sekolah saya itu 5 juta misal. Iya. Mereka mintanya 10. Iya benar. Di situ jadi di oknum-oknum inilah yang masih susah membuat Indonesia untuk berkembang. Betul. Jadi teman-teman harus waspada ya teman-teman. Jangan terlalu awam banget lah. Cukup kita di sini lah ini. Iya benar ya kan? Tuh teman-teman itu ya kalau kayak masih baru gitu ya kan masih pengen apa bisa tanya-tanya dulu sama senpai ya. Iya benar. Ada tuh banyak tuh di grup-grup Facebook juga banyak itu kan yang istilahnya kayak gimana sih proses keberangkatan atau proses pembelajaran segala macamnya itu kan ada bagus bertanya dulu daripada ntar udah kejebur susah ya. Bener. Gitu teman-teman. Karena ya gimana lagi duit ya. Kalau duit pusing kalau duit itu kayak air banget bener-beneran kayak air asli masuk ke LPK kayak air duit itu tiba-tiba besok bayaran nggak mau tahu gitu kan. Iya dikiranya kita itu tinggal metik ya itu duit itu ya dari pohon gitu kita kiranya kita punya gitu, pohon duit gitu ya. Seharusnya kan diwacana dulu di tanggal sekian pembayaran diwanti-wanti gitu. Dari wara-wara dari bulan sebelumnya gitu ntar di bulan depan ya pembayaran ini ya gitu. Jadi kita juga bisa sempat kita untuk bernapas lah gitu istilahnya sempat berpikir ini gitu. Kelihatan banget oknum ya Bang Mando ya bener. Karena dadakan itu kan kelihatan banget jadi
besok bayar. Ih, kok gitu? Ya gimana? Paling telat 3 hari. Dah. Emang dikiranya duit itu kita tinggal mungut apa ya? Kan nggak gitu juga ya prosesnya. Jadi nanti saya kasih Instagram Bang Mando di sini buat teman-teman. Nggak apa-apa nih Bang Mando Oh, nih? boleh, Nggak apa-apa, boleh. Ya, Buat teman-teman yang tanya soal seputar, ya masih awam lah soal LPK, nanti bisa tanya Iya. gimana gitu kan. Iya. Jadi supaya teman-teman nggak terjerumus kayak kita lah. Iya, Kasihan lah itu duit itu kan. ya cukup buat kita aja pembelajarannya ya, untuk yang selanjutnya itu ya lebih waspada lah gitu ya. Jadi lebih untuk masalah-masalah kayak gitu itu lebih hati-hati lah gitu. Masalah bodoh. Kalau Bang Mando kira-kira habis berapa Bang masuk ke LPK itu? Masuk ke LPK itu dana total itu ya, lain dari istilahnya paspor, tiket untuk MCU beberapa kali itu. Iya, iya. Lain dari itu total ke LPK itu sekitar 40. 40. Itu bulat itu dana. Bulatnya 40, yang kroco-kroconya tadi kalau dihitung-hitung sekitar Ya kalau kayak paspor itu, terus MCU ada 3 kali dikali 1 juta. berarti hampir 45-an ya. Udah lebih. Lebih. Oh. Iya, ini MCU 3 kali kali 1 juta udah 3 juta. Gila, MCU 3 kali Bang Mando. Iya, karena kita pada saat kita masuk di LPK dasar, LPK daerah yang di Medan, kita kan MCU dulu. Iya. Untuk mengecek gimana sih layak enggak gitu. Karena kan ya memang 3 kali teman-teman. jadi kan ada benernya ya, nggak mungkin nanti istilahnya kita udah masuk ke LPK, udah belajar, udah ikut apa, Tiba-tiba ternyata kita ada penyakit, dinyatakan gugur di situ, kan jadi sia-sia juga. iya, gitu duitnya kan. ya. Jadi waktunya. iya. Jadi kita udah MCU di LPK daerah, terus setelah kita nyampe di LPK di Jawa juga kita langsung di MCU. Nah setelah kita dinyatakan lulus juga kita MCU. Nah setelah lulus enggak ya, setelah lulus 4 kali ya. 4 kali. 4. Setelah dinyatakan lulus kan MCU lagi untuk ngirim berkas gitu ya kan. Nah terus setelah kita mau berangkat juga kan MCU lagi. 4 kali Bang Mando teman-teman. Iya. MCU. Setelah kita mau berangkat juga dinyatakan lulus. Padahal setelah kita berangkat juga sampai di Jepang juga kita MCU lagi. Iya, memang benar, dari gratis kalau di sini, gratis ya kan. Cuman itu untuk 5 kali MCU. Berarti Bang Mando ini tangannya di sini teman-teman. Ini dicolok terus-terusan nih. Colok lagi, colok lagi. Habis darahnya. Oke, kelar di situ udah dapet job segala macam, saya turun, berangkatlah ke Jepang. Berangkat ke Jepang. Kemarin Bang Mando turunnya di mana itu? Di Kansai Internasional. Di Kansai Internasional. Iya. Terus habis itu selang 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu apa berapa, 5 hari ya? Nah kami tiba di situ ya kami keberangkatan tanggal 5. Nah tibanya tanggal 5. Maksudnya tanggal 13 kan ya? Kayaknya ya, kayaknya tinggal 13, segitulah. Itu sekitar 7-8 hari lah selisihnya. Bang Mando datang ke situ, ke Jepang, saya juga nyusul di situ teman-teman. Nah, Bang Mando sama Bang Gunadi ini sama saya nih diajakin keliling di Jepang, karena saya nggak tahu ya. Jadi, karena Bang Mando sama Bang Gunadi ini udah begitu turun di Jepang udah nggak disenta teman. Jadi tour guide. Udah kemana-mana teman-teman. Udah sampai Tokyo naik kereta. Anak Medan itu. Jiwa merantaunya kuat ya. Akhirnya bla 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 1 bulan ya di Senta. Nah, 1 bulan di Senta. Masuklah ke perusahaan. Iya. Naik apa Bang Mando ke perusahaannya itu? Kebetulan kita kemarin ke perusahaan itu naik Shinkansen ya. Pertama kali juga. Oh, naik Shinkansen ya, dengan kecepatan yang salah satu moda transportasi terbaik di dunia ya, Jepang ya. Iya. Itu berapa jam Bang Mando? Ya kita kemarin dari Shin Osaka sampai di Kumamoto. Enggak di Shintamana itu di daerah Kumamoto situ kan. Itu sekitar 3 jam berapa menit gitu nyampe. Oh, pakai cuma 3 jam, sedangkan pakai naik bus tadi, kendaraan bus itu nyampe setengah hari ya. Iya bener.
Gila, bro, cepet banget Ya, itu. cepet banget itu Shinkansen 300 ke atas kan kecepatannya. Cepet banget berarti teman-teman, gila. Cuman ya harganya Harganya juga. itu kalau bus berapa? Hampir berapa kalau harganya? Jadi kalau kebetulan ya pada saat itu kita Shinkansen pada saat itu kita beli, bukan kita sih, dibayarin pihak perusahaan itu Iya. sekitar 17.000 ya. Oh, oh. 17.400 sekian gitu. Sementara kalau 17.000 itu satu mang 7.000 ya. iya, Satu mang 7.000 teman-teman. nah, satu mang 7.000 atau sekitar 1.700.000 lah gitu. Iya, Kalau 1.700. rupiahnya per 100 rupiah, Iya. 1 yen per 100 rupiah itu Dibikin bulat aja lah gitu nah, ya. dibulatin 1.700.000. 700. Sementara kalau dia naik bus itu hanya sekitar 8.000. 8.000. Iya, Kalau naik bus 8.000 teman-teman. Berarti berapa kali lipat? hampir setengahnya. Enggak setengahnya ya. 2 kali lipat dari 8.000. Oh iya. Cuman 800.000. yang di 7.000-nya doang tinggal nambahin 1.000 naik bus. Iya, benar. Yang satu mangnya dipegang di dompet lagi. Cuman ya perjalanannya Perjalanannya membutuhkan Lama banget. waktu yang lama. melewati lembah, gunung, semak belukar. Oh, seperti itu ya. Ya dia masuk ke perusahaan tuh. Masuk ke perusahaan. Jadi awal masuk ke perusahaan gimana Bang Mando? Kalau masuk ke perusahaan gimana ya? Jadi kayak kita baru-baru masuk itu ya, wah sambutannya luar biasa ya. Mm-mm. Tapi untuk dogu-dogu itu Bang Mando gimana? Kalau saya kan kemarin baru datang kan langsung dibeliin dogu-dogu gitu, alat-alat. Kalau kita enggak ya, kebetulan kan karena kita kerjanya itu kan pakai alat gitu ya, pakai alat dalam artian ada sih keperluan kayak kita meteran atau apa gitu. iya kayak meteran gitu kan, kayak kita gergaji juga kan, gergaji kayu yang kecil. Iya, yang bisa dilipat itu ya. Iya, terus kayak juga kita martil gitu kan. Oh. Nah, martil, terus ya peralatan barang-barang kecil gitu ya sebisa mungkin ada. Mm-mm. Karena dari SMP-SMP kita juga udah dituin kan, udah dicui, udah dikasih apa. Ini peralatan-peralatan kalian lengkapi sendiri. Ini gitu ya. Jangan secara spesifikasi disebutin, enggak. Cuman yang kalian butuh pada saat kerja jangan pinjam. Iya. Nah, jadi kalau kita pinjam itu kayak mereka tuh merasa mana sih udah dibilangin juga untuk sediain alat gitu kan. Jadi kalian kan sama-sama ada gaji ya. Kalau dibandingin gitu juga kan kita kan gaji kita juga nggap seberapa. Betul, gitu ya. betul banget. Kalau dibandingin sama mereka gitu. Cuman mereka pengennya itu kerjaan dan tanggung jawab kita itu sama gitu. Kayaknya di Gemba kayak gitu semua, Bang. Iya Di benar. Gemba itu kayak gitu semua. Ya kalau pada saat baru-baru masuk itu ya luar biasa sih sambutannya, ramah gitu. Nah, tapi setelah itu Tapi dia udah diajarin gak Bang Mando awal-awalnya itu? Kan pastinya udah awal-awal itu kan pengenalan nama-nama alatnya. kalau pengenalan nama-nama alat secara spesifik enggak sih ya. Kalau saya pribadi ya Nggak merasakan gitu ya? nggak ada itu. Ini alatnya ini ya, ini untuk gini itu nggak ada. Jadi nggak ada ya? Jadi mereka tuh kerja gitu. Saya kalau mau bantu udah kau ini aja. Nah, kau nanti tengok ini aja. Ini ketinggiannya ini berapa. Nah, sekedar itu. Tapi kalau umpamanya tolong ambilin ini. Lah, nama alatnya apa? Nama alatnya ini. Itu yang mana? Nah, gitu kan kita nggak tahu. Iya, Jadi mereka itu nggak ada yang istilahnya mengajarkan pada saat saya, nggak ada diajarkan ini nama alat ini yang ini ya, alat ini yang ini, nggak ada. Namanya ini. Nggak ada. Jadi Spontan. inisiatif kita sendiri gitu. Oh iya. Jadi kalau kita pengen tahu ini nama alat ini apa gitu, kalau nggak ditanya gitu, sampai kapanpun nggak dikasih Nggak. tahu. Iya. memang kita harus ada inisiatif dari Diri kita sendiri. gitu. Iya. Nah, berarti hampir mirip kayak saya Bang Mando ya. Saya juga nggak dikasih tahu tuh. Jadi begitu kerja langsung turun, ya udah. Ari ambilin itu saya nggak tahu kan. Asal ambil aja kan. Iya. Kena marah lah. Nah, di Baru saat pertama kerja Bang Mando saya kaget. Iya, kan kita kan disuruh ambil alat ini kan kita nggak tahu tujuan alat itu untuk apa. Terus alat itu mau alat namanya
dengan bahasa kita itu kita nggak tahu itu alat apa, mereka menggunakan bahasa mereka, kita kan nggak tahu gitu ya kan. Betul. Jadi saat kita ambil dengan intuisi kita, oh kayaknya alat ini gitu, salah, kena marah dong, bukan yang itu gitu kan. Iya. Alat yang ini gitu. Padahal dia nggak pernah ngasih tahu Dia dong. nggak ngasih tahu, dia nggak ngajarin alatnya Iya, yang iya. ini gitu. Saya nggak juga ada. kadang kesel gitu Bang Mando. Kesel. Iya. Mereka nggak ngasih tahu alatnya Nah, apa. tiba-tiba aja marah. Tiba-tiba marah ngasih tahu ini. Kenapa sih kamu nggak tahu ini nih? Iya. Nah, kapan ngasih tahunya ya kan? Iya. Udah lain kali nih ini namanya ini. Awas aja kalau besok kapan lusa nggak tahu katanya kan. Iya benar. Oh iya. Berarti dari awal Bang Mando udah di itu ya, namanya di press berarti ya Ya. keadaannya itu. Gitu. Walaupun sambutan awalnya emang menyenangkan, Iya, sambutan awal menyenangkan. tapi pas datanglah di pekerjaan itu ya, Setelah masuk Setelah baru keluar dia sifat sifat aslinya. aslinya gitu. Oh iya. Jadi untuk pekerjaan aman aja Bang Mando. Kalau dibilang Di pekerjaan, pekerjaan Bang Mando yang ngambil ini aman gitu. Maksudnya aman dalam artian kan kerjanya kan biasanya kalau saya kan ketinggian. oh, kayak kalau gitu. untuk sampai sejauh itu sih, kalau untuk masalah pekerjaan saya sih aman-aman aja ya. Kalau untuk Aman-aman aja. pekerjaan nggak ada kendala gitu, karena gimana ya, nggak ada yang terlalu berat sih menurut saya. Walau kadang ada itu istilahnya itu sibuk banget tuh, Iya. sibuk banget tuh. Keadaannya sibuk. Pokoknya hari ini kita harus kelar ini gitu kan. Iya. Nah, terus kita harus ngejar nih. Heeh. Nah, jadi untuk ngerjain ini kan kita memang harus gerak cepat semua gitu kan. Yang seharusnya alat-alat itu kan kita ya kayak ada itu istilahnya, kita alat ada namanya Pareto, Rama apa segala macam itu kan untuk ngeratain tanah itu kan. Iya, ada iya. masing-masing Yang alatnya. gitu ya. Iya, itu kan. Jadi kan biasanya kan diangkat pakai alat gitu kan. Tapi karena udah sibuk, alat udah duluan ke sana, udah Iya. karena di sana Udah kerjaan udah terpencar-pencar gitu ya. Nah, jadi kepencar. Jadi selesai dari sini itu alat ya harus kita angkat gitu kan. Mau ke nggak sana. mau ya. Iya, mau nggak mau gitu. Berarti Bang Mano yang dikerjain itu lahannya gede berarti. Kalau dibilang lahannya gede, tergantung sih. Kita kalau kerjaan kita itu juga kadang juga ada kayak hanya nyusun batu gitu sekitar 5 kali 2 meter gitu. Kayak gitu ya. Iya, tergantung. Kadang proyek-proyek kecil ya, batu itu disusun 5 kali 2 meter, terus nama kong dimasukin gitu Nama kan. kong itu cor-coran Iya, ya. cor-coran. Teman-teman Nah. dimasukin cor-coran. Jadi bikin pondasi lah hampir gitu ya. Jadi kayak umpamanya ada tebing gitu ya. Iya. Tebingnya berjangan longsor gitu, jadi dikasihin batu, Dipondasiin batu. Iya, gitu. biar nanti kalau longsor dia ngumpul di situ. Iya, benar. Oh, iya. Jadi tembok lah dari Iya, apa jadi sih? tembok. Tanggul namanya, Ah, tanggul. tanggul, iya. Tanggul. Oh, gitu. Berarti Bang Mando kerjaannya ngapain aja itu selain bikin tanggul? Oh, banyak ya. Kalau kayak kami ya, Tadi yang ngeratain tanah kayak gitu. pertama masuk itu ya langsung buat, kalau istilah mereka bilangnya sakyo gitu ya. Sakyo itu jadi kayak tali air di sawah itu. Irigasi itu. Irigasi di sawah. Iya. Irigasi di sawah itu di persawahan. Nah, terus dikasih box itu yang tengahnya bolong itu, kalau di Indonesia Gorong-gorong. Oh iya. Tapi ini kan yang bentuknya segi empat gitu ya. Oh iya, tahu. Nah, yang segi empat Segi untuk empat. jembatan untuk jalan mobil gitu kan, jalan mobil melintas gitu kan. Itu buat sakyo. Terus Itu dari bahan apa Bang Mando? Yang kotak itu? itu kan dari cor-coran ya. Oh, dari cor-coran itu. Cuman di dalamnya itu banyak taking, itu besi-besi. Oh, hampir mirip kayak sumur yang bulat itu ya. Iya benar. Oh. Terus di taking itu kan di dalamnya itu kan ada tuh besi-besi Iya, ulir itu iya, di iya, dalamnya itu ya. Nah, Biar kuat ya. iya benar. Jadi nyusun itu. Nyusun itu pun harus presisi kan ya, harus presisi. Itu Oh. kayak Kalau di Indonesia mah kayaknya nggak perlu deh itu ya. Yang penting itu tap air ngalir. itu dia. Jadi kalau umpamanya kayak ini ya, pekerjaan saya kemarin tuh kayak ada alatnya gitu ya. Connect kemana saya atau itunya kurang, spesifikasinya kurang paham gitu. Iya, ya. Jadi alat itu diletakin, terus di sini kayak bawa tongkat gitu untuk nentuin titiknya ya. Setelah titiknya Oh, dapet, ini yang apa sih ya? Dia itu kayak laser gitu yang muter-muter itu. itu beda. Beda. Kalau itu kan memang ada, itu namanya laser reveru. Enggak, Itu kan ada hanya tuh, Bang itu Mando. untuk ketinggian. Kalau yang muter-muter yang ada, itu
dia ada dua Iya, jenis. iya yang biasanya saya kan suka ikut ngecor tuh ya. Jadi dia ditancepin gini, nanti kayak gitu. Jadi posisinya dari sini titik ini ke titik ini itu memang udah ada di zoomingnya, udah ada di petanya itu. Jadi Ruwet banget Bang Mando ya. Iya. Jadi titiknya dari sini ke sini itu, jadi ukuran boxnya udah di apa? Jadi titik ini ke titik ini harus. Itu hampir berapa meter kira-kira dari titik yang sebelah sini sampai ke sini tuh? Itu kan hanya itu boxnya itu ya sekitar 2 meteran. 2 meteran. 2 meteran, cuman kan bukan satu box. Iya banyak pastinya. Dalam satu apa itu kan kadang 3, ada yang 2 gitu kan. Itu kan beratnya bukan, nggak bisa diangkat pakai alat-alat yang kecil, itu harus pakai kren juga ngangkatnya. Berarti berat banget. Berat banget itu, berapa puluh ton itu ngangkatnya tuh. Baru tahu. Jadi tak kirain pakai tangan Bang Mando, ditak-tak gitu ya kan. Dan setelah itu kan itu udah letak gitu kan. Itu kalau kurang itu kan kita pakai baru gitu. Linggis yang gede tuh yang 2 meteran itu kan. Iya. Gesernya gini tuh. Itu kan dicongkel-congkel gitu. Iya, memerlukan tenaga. Harus kalau ketinggiannya harus pas supaya bisa digeser, jangan terlalu kandas, jangan terlalu terangkat. Kalau jadi diukur-ukur kayak gitu juga ya Bang Mando ya. Iya, di sini bener. ya. Jadi itu kan irigasi kan nggak mungkin dong lurus banget gitu ya, stabil. Itu harus lurus bener. Harus lurus banget. Ih, gila. Berarti ya itu yang digalinya ya harus bener-bener ngelebihin dari yang kotak ini dong. Iya benar. Jadi karena kalau ngepas itu pasti nggak lurus. Jadi sekitar 1 meter atau 1,5 meter di agak lebarin buat kaki kita ya. Iya. Oh. Jadi makanya setelah itu juga kan kita ada ngaspal juga sedikit, itu sekitar 13 meter atau 13 kali 2 meter gitu kan. Iya. Kita ngaspal tapi nggak pakai, bukan untuk ya pakai alat yang itu aja ya. Iya benar. Iya. Berarti itu selepas itu yang kotak itu, yang segi 4 itu, yang beton itu ditaruh, kan samping-sampingnya kan ini kan masih ada ruang nih. Iya. Jadi dikasih tanah lagi berarti ditimbun tanah gitu kan, terus tanah. Berarti bukan cor-coran lagi Bang Mando? Bukan. Jadi itu kan ditimbun tanah, terus dimasukin itu pasir. Itu kan ada gimana ya? Tanah, terus pasir itu sekitar 60 cm. Oh, harus ada rumusnya lagi. Iya benar. Oh, ribet banget. Jadi pasir itu 60 cm. Iya. Itu juga nggak bisa langsung 60 cm kan ya. Itu langsung sekitar 30 cm. Terus itu supaya padat. Supaya padat itu pakai raman. Iya, yang deng gitu kan. Nah, itu terus sekali lagi itu udah diambil foto dulu tuh kan. Oh, difoto dulu. Iya, itu kedalamannya terus sampai ke tanah yang di bawah itu kan ketinggiannya diukur dulu. 30 cm sekali. Oke. Terus dibuat yang kedua 30 cm lagi, dipoto lagi. Terus itu kan sisanya di atas itu ada sekitar 35 cm. Iya segitu. Nah, 35 cm itu ada saiseki, pasir batu itu kan. Kerikil pecah. Iya. Nah, itu namanya kalau di Jawa itu sprit, batu sprit namanya. Kayak gitu. Kalau di tempat kami namanya sertu. Pasir batu. Iya. Nah, pasir batu dia kan, itu kan pasir dengan batu tuh kan nyampur kan. Nah, jadi per 15 cm. Nah, jadi 15 cm tuh pasir batu, setelah nembus sampai ke pasir yang di bawah tadi, itu dipoto, terus sekali lagi 15 cm lagi. Pakai tanah yang terakhir. Enggak, tetap pakai sertu. Yang terakhir itu tetap. Iya, pakai sampai full. Pakai sertu. Nah, itu kan ada 5 cm lagi di atas, itu baru aspal. Oh, ya paham. Iya, paham. Itu. Berarti landasan kuat banget ya Bang Mando ya. Iya, itu. Karena pembikinannya aja kayak ribet banget. Karena memang harus lengkap kan dia laporannya semua dengan foto, dengan ukurannya, ketebalan apa segala macem. Ini berarti di sini nggak ada permainan oknum-oknum gitu berarti ya. Susah mungkin kayaknya. Gini dipoto, Karena kan memang iya, semua dipoto. Bahkan setelah aspalnya sudah selesai juga itu kan dibolongin. Diambil segini. Dalamnya segini nih. Ketebalannya juga harus diukur. Kalau salah harus diulangi kan. Oh, begitu. Ini banget ya berarti ya. Taat banget. Iya benar. Kalau enggak nanti perusahaan nggak dapat job lagi. Di sini kayak gitu teman-teman. Begitu ada permainan, ada masalah nggak dapat job dong. Nggak dapat job. Ditutup bila perlu. Ditutup. Ya kan? Nggak dapat job 1 tahun. 1 tahun nggak nerima job dari pemerintah gitu. Cuman mungkin dari orang-orang paling orang-orang ya. Dari orang-orang jobnya berapa? Paling hanya puluhan juta gitu kan. Job puluhan juta gitu. Dan apalagi kalau kayak pekerjaan Bang Mando kan
Emang ada gitu buat orang-orang kan? Ada. Kadang ada. Kadang ada kayak kerjaan-kerjaan sehari 2 hari gitu kan yang dari. Ngapain tuh biasanya Bang Mando? Itu kemarin ada kami kebetulan tuh jadi tanahnya longsor. Tapi dia tuh nggak ditembok gitu. Cuman kita pakai itu ada maruta namanya itu kayu bulat ditanam. Dolken namanya, kayu dolken. Nah, kayu dolken. Jadi, saya kurang tahu tuh. Kayu-kayu yang bulat itu kan? Iya, kayu itu. Kayak kayu gelondongan gitu. Iya. Jadi ditancapin terus dikasih anyaman bambu. Ya udah gitu berjangan longsor lagi gitu. Oh iya. Proyek-proyek kecil gitu. Ada gitu yang beberapa untuk ada. Perorangan gitu ya di tiap-tiap rumah. Terus kayak buat kayak proyek-proyek dari apa istilahnya kalau di sini kan dibilang kojin gitu. Kojin itu jadi kayak proyek yang bukan dari Siakuso. Gimana tuh Bang Mando? Nah, kalau jadi kan kalau kayak kami ini kan di Kensetsu di Doboku itu kan ada dua kita terima proyek dari Kojin sama dari Siakuso. Jadi kalau biasanya dari Siakuso itu lebih mahal. Ininya biayanya. Oh iya. Uangnya biasanya lebih banyak nyisanya lah. Iya. Nah, dari Siakuso itu kan karena itu kan dari pajak gitu ya. Jadi dari Siakuso itu kalau istilahnya kalau di Indonesia dibilang dari dinas PU-nya lah gitu. Iya. Jadi dari Siakuso itu kita terima ini proyeknya seperti ini gitu. Nah, jadi kalau yang dari Siakuso itu dananya udah pasti memang untuk hal yang dananya itu cukup lah untuk proyek itu gitu. Sementara kalau dari Kojin ini kan kita kan negosiasinya berapa. Nah, jadi kalau kayak kemarin kita buat Cusajo gitu parkiran mobil gitu kan. Standarnya ya udah standarnya memang diikutin. Cuman kan namanya gitu itu kan perorangan. Iya benar. Jadi nggak perlu memerlukan data-data atau zooming atau pemetaan yang begitu harus spesifik banget gitu. Berarti Bang Mando ini memang terkhususkan untuk permasalahan tanah-tanah seperti itu ya. Iya benar. Irigasi, pembatas longsor. Iya benar. Terus parkiran kayak gitu ya. Jadi kayak umpamanya itu juga ada. Parkiran mungkin bisa jadi gini Bang Mando. Kan ada yang pekerja kaita itu ya. Kaita itu kan bongkar rumahnya itu. Begitu udah kelar kan berantakan tuh Bang Mando. Mungkin ya kerjaan Bang Mando tuh untuk jadi yang setahu saya ya kaita itu kan mereka tuh memang sampai kelar. Nggak ada berantakan. Enggak, maksudnya kan tanahnya itu kan enggak bagus. Bagus tetap. Itu sampai mereka kaitai udah berapa tempat saya lihat itu. Jadi kaita itu mereka ngambil sampai lantainya itu dikerok. Setelah dikerok itu semua diambilin itu konkrit atau iya. Itu beton-beton apa segala macam itu udah dipindahin. Tanahnya diratain. Setelah diratain itu ditaruh pasir di atasnya. Oh. Jadi memang mulus gitu. Berarti Bang Mando tinggal garap tuang. Kalau memang itu diserahkan sama kami, iya, misalkan dikerjain, itu pasirnya harus diambil lagi, terus ditataki lagi biar kenceng lagi tanahnya ya. Terus dimasukin seseki di atasnya, biar nggak retak ya. Biar nggak gampang turun. Iya. Terus berarti kerjaan hampir mirip juga sih Bang Mando ya. Maksudnya perjalanan kalau kayak sama-sama Kusaku kan. Kalau Kaitai kan makanya ibaratnya, itu yang saya tahu itu dua bagian itu di satu induk yang sama di Kusaku. Bener. Jadi untuk finishingnya Bang Mando tuh finishing laginya gitu ya. Oh iya. Tapi khusus untuk Cusajo teman-teman. Tapi kalau dibikin rumah lagi beda lagi itu urusan pasti ya rombongan Tobi, rombongan Teking, Cor, di situ kan kata Waku juga. Betul. Kalau untuk digarap untuk bikin bangunan lagi. Iya. Kalau Cusajo berarti Bang Mando ya. Terus kayak Cusajo, terus itu pembuatan hodo itu kan, kayak jalur untuk pejalan kaki. Yang di samping tuh kan. Ini kan udah ada jalan untuk kendaraan, terus kan ada hodo untuk pejalan kaki. Batako kayak gitu ya. Terus yang ini juga kita apa tuh namanya Geswido. Apa itu Geswido? Geswido itu kan jadi kayak ini kan dari rumah-rumah nih kan. Iya. Air kotor. Iya. Itu kan. Nah itu kan di jalan-jalan itu kan ada lingkaran gitu kan. Ada lingkaran. Iya tahu. Jalan itu kan. Itu kan
itu kan bisa dibuka gitu kan. Iya. Itu di dalam itu kan ada pipa gitu. Iya, tahu. Nah, jadi ya kita juga, pekerjaan kita juga tuh. Ini untuk teman-teman yang belum tahu, nanti teman-teman bakalan tahu kalau udah datang ke Jepang itu biasanya di jalan, entah itu di tengah jalan, di Iya. samping jalan, itu pasti ada buletan untuk merembesin air biasanya ya. Iya, benar. Kayak gitu teman-teman di Dan itu Jepang. macam-macam. Macam-macam benar. Macam-macam. Itu bagus banget tuh teman-teman, buletannya itu ada ukirannya, gambar naga. Iya, Ya kan? benar. Masing-masing Iya. itu macam-macam, ada yang untuk pembuangan ya kan, ada juga yang untuk Bersih. itu air bersih, air bersih yang kita untuk ke rumah-rumah. Kayak ledeng-ledeng gitu ya, pam gitu ya. Iya, ledengnya, pumpnya. Oh iya. Berarti ada yang kotor itu pasti dibuangnya ke sana ya, Iya, benar. ke laut. Tapi itu ya yang setelah saya kerja gitu ya, setelah saya buka itu nggak begitu bau gitu. Aliran kotornya itu. Iya, benar. Itu aliran airnya itu nggak begitu bau. Tapi memang kotor Bang Mando itu. Enggak. Nggak kotor. Enggak. Jadi setelah saya tanya-tanya juga kan, mereka itu ada kayak iurannya, kayak obatnya gitu. Jadi supaya kotoran itu tadi, Iya. itu keluarnya itu bukan dalam bentuk kotoran gitu. Ya tetap kotor tapi jernih gitu ya. Iya, benar. Oh. Tapi itu air kotor, itu Iya, jenisnya air iya. kotor tapi jernih gitu. Karena dikasih obat tadi itu. Dikasih obat tapi tetap ada tapi tidak begitu bau. Nggak seperti yang kita bayangkan itu, baunya nyengat gitu. Warnanya hitam lekat Enggak. gitu kan. Enggak itu. Nggak separah itu. Iya. Jadi sempat Bang Mando benerin kayak gituan. Iya, benar. Oh iya. Jadi bukan hanya di tanah doang ya, sampai bener-benerin pipa ke situ Iya, juga. benar, sampai ke pipa itu kan. Iya, oke paham. Tapi Bang Mando tadi udah dijelasin ya pekerjaannya ya teman-teman, soal pekerjaan di apa tadi Bapak tuh lupa terus aku. Doboku seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Jadi untuk Bang Mando kira-kira konflik enggak tuh di pekerjaan seperti itu? Konflik Ada ya. Ya, yang sejauh yang saya tahu sampai sekarang ini ya, namanya kita manusia itu kan pasti ada itu konflik, nggak senang dengan si Polan itu ada. Maksudnya konflik di apa namanya, di orang Jepang ya gitu. Iya, benar. Jadi kayak ada, iya gimana gitu. ada kayak kecemburuan sosial lah gitu. Jadi kayak suka ngebandingin antara kamu dan dia. Dan setelah sampai di sini saya baru tahu bahwasanya ternyata bukan orang Indonesia aja yang kayak gitu, bukan cuma orang Indonesia aja yang suka ngomongin tetangga. Berarti Bang Mando menyadari bahwa di Jepang itu kan dulu kan pasti waktu di Indonesia kan merasa orang Jepang itu apa ya maksudnya, pendiam, itu introvert gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau dibilang kayak orang Jepang itu introvert, pendiam gitu, nggak pedulian dengan orang lain. Iya. Kalau yang saya rasain malah beda gitu ya, berbanding terbalik malah. Iya. Itu mungkin yang jalan-jalan. Iya. Ya, mungkin yang jalan-jalan kayaknya memang benar, kalau yang jalan-jalan gitu, yang diomongin emang gitu. Iya, benar. Bersih, ramah, baik. Emang kalau jalan-jalan emang gitu. Jepang itu indah untuk dikunjungi, tidak untuk ditinggali. Betul banget. Jadi Bang Mando itu gimana suasananya jadi? Karena itu toksik, gimana jadi suasananya menurut Bang Mando itu? Ya gimana ya, suasananya pada saat itu ya kayak Kan toksik banget tuh ya. Toksik banget. Sakit gitu ya. Kena mental gitu ya. Kena mental, jadi walaupun Bang Mando udah melalang buana nih ya di Indonesia itu kan. Masih tetap ya, cuman ya udah sekarang ini kayak kalau saya pribadi kayak udahlah, ngapain juga dipikirin. Iya. Omongan-omongan yang seperti itu nggak akan, udah masuk kanan keluar kiri aja. Berarti kalau awal-awal gimana Bang Mando? Kalau awal-awal masih tetap ini ya, kalau awal-awal ya mikir, aduh kok gitu ngomongnya gitu ya, sakit banget gitu. Tapi makin kesini kayak memang udah kebiasaannya kayak gitu. Jadi ini ya, bandel telinga itu. Udah biarin aja lah dia ngomong, ntar capek sendiri juga kan gitu. Capek sendiri, diam juga gitu. Nah, udah diamin aja gitu, tungguin dia gimana. Berarti emang
Ya, yang seperti itu ya teman-teman. Saya sering juga cerita juga kan, kalau di Jepang itu toksik, dan saya juga kaget. Karena yang sering saya dengar dari teman-teman juga kan, dari yang udah maksudnya dari cerita-cerita di Indonesia ya Bang Mando ya, itu ya introvert, nggak ngurusin hidup orang Iya, lain, benar. bla 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 bla. Tapi pas saya datang ke sini gila, Beda. lebih toksik dibanding di Indonesia kalau saya Iya. jujur ngerasa gitu. Iya, benar. Itu nggak semua yang diapakan di Indonesia itulah yang beredar itu dikatakan bahwasanya gotnya bersih. Ada beberapa yang bersih, ada juga yang kotor. Nggak semuanya. Nggak Gitu. semuanya. Gitu. Sungainya jernih, bisa untuk gini. Enggak juga, nggak semuanya. Ada juga beberapa yang apa gitu. Mungkin di Jepang beritanya terlalu apa, maksudnya pintar banget teman-teman. Pintar dalam artian hal-hal yang kayaknya ini nggak ini doh, nggak Jepang banget nih. Mereka itu kayak berusaha untuk jangan menyebarin gitu, Pak. Iya. Itu yang hebatnya di situ. Bisa jadi. Hebatnya di situ. Kalau saya merasa kayak gitu loh. Ya lebih tepatnya sih, ya banyak kasus-kasus yang kayak kemarin itu ya, sampai konflik-konflik yang buang ke laut itu kan. Itu kan udah. Oh iya, yang buang ke laut iya. itu. Itu ya hebatnya di situ teman-teman untuk nutupinnya. Jadi gimana? Kembali lagi ke Bang Mandura. Jadi saran buat Bang Mando gimana nih untuk teman-teman yang pengen datang ke Jepang gitu kan? Ya buat teman-teman yang Berekspektasinya kan pasti seperti itu. Kira-kira gimana Bang? ya gitu ya. Kalau buat teman-teman yang pengen berangkat gitu ya kan, itu ekspektasinya pasti wah di Jepang indah begini, Bisa jalan kemana-mana. bisa jalan kemana-mana. Kayak ini setelah kita alamin gitu ya kan. Pagi pagi bangun untuk bekerja, malam tidur untuk beristirahat. Udah, itu udah rutinitas setiap hari. Jadi kadang untuk kita kepikiran untuk hari libur itu pengen jalan gitu, kayak daripada jalan kayaknya bagus istirahat lah Iya. untuk ngisi tenaga buat kerja besok lagi gitu. Daripada rugi gitu dibuat jalan itu rugi kayaknya ya. kalau nggak ada yang penting-penting banget kayaknya Rugi, merasa rugi. bagus istirahat lah gitu. Apalagi kita yang kerja di waktunya yang kadang kadang hujan juga kan kita. Kalau hujannya hujan kecil juga kita kan masih kerja. Iya. Emang di Jepang tuh gila kerja banget ya Bang Mando? Gila kerja. Ya gila kerja. Tapi kadang juga orang Jepangnya juga kadang pengen istirahat, cuman kadang dari peraturan perusahaan kan. Iya. Kerja libur-libur. Iya, masuk kerja tuh gitu kan. Sakit pinggangnya ini ngapa pinggang nggak apa-apa, masih bisa itu. Daijobu. Dan terutama buat yang belum berangkat ya itu kayak sampai dibawain pusanya itu Pak, impusan kan dibawain daijobu. Sambil kerja bawa impusan itu kan. Lanjutin lagi Bang Mando. Kira-kira apa lagi tuh? Ya itulah, kalau untuk setidaknya kalau memang nggak tahu kerja, setidaknya tahu bahasa gitu. Jadi jangan kayak dibilang ini yang kita bawa yang itu gitu. Karena mulai dari kita setelah selesai wawancara sampai ke keberangkatan itu kan nggak ada itu istilahnya kayak pekerjaan antar seperti ini loh gitu. Artinya alat-alatnya seperti ini nggak ada. Jadi itu kan inisiatif kita masing-masing. Kita pengen belajar, pengen tahu alat-alatnya seperti apa, itu ya kita sendiri gitu. Jadi sebelum berangkat siapkan mental, siapkan bahasanya juga. Jadi supaya sampai nanti jangan AIUEO lagi gitu. Iya, betul. Pergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Ya mungkin ya buat teman-teman yang masih di Indonesia kayak apa sih kok selalu bilang mental, selalu bilang ini. Paling samanya itu kayak di Indonesia, kerjaannya pasti gitu yang ngerasain. Iya. Ya kayak gini teman-teman, ini kita ngomongin yang realita lah di sini. Emang seperti itu adanya gitu. Kita ngomong nggak dibuat-buat, nggak, emang yang dirasain aja ya Bang ya. Iya benar. Terus juga kayak pada banyak orang bilang enak ya kerja di Jepang, gajinya gede. Iya, gajinya gede, pengeluaran juga gede kan. Biaya hidupnya juga gede. Kalau nggak pintar-pintar ya selesai di situ juga. Betul banget. Udah mungkin itu saja ya Bang Mando ya. Oke. Udah 1 jam lebih nih kita berbincang-bincang. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton nih.
Mudah-mudahan informasi dari Bang Mando yang tadi udah diomongin itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan konten surat ini bisa diterima buat telinga teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya juga ini sama Bang Mando ya apa adanya aja teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata teman-teman. Saya Arifin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.